langsung saja ya Bapak Ibu. Tadi sudah membahas terkait anggaran. Karena kalau untuk penyaluran cairan itu larinya ke saya ya, dokumen segala macam untuk cairan, penyaluran itu adanya di pemerintah. Jadi memang untuk kampung program ini sangat-sangat istimewa ya, sangat istimewa. Terima kasih Pak Bapak Ibu yang sudah dikasih sampai bulan Juli ya Bu, tetapi masih semangat dalam melaksanakan tugas. Terima kasih. Jadi saya jelaskan terkait dengan keterlambatan memang untuk anggaran insentif kader, karena ada beberapa dokumen yang dari awal itu alhamdulillah saya diberikan amanah itu 2023. Di 2024 alhamdulillah saya sudah memiliki bansos di Purwodadi juga. Jadi kalau anggaran di Purwodadi yang belum, dokumen itu belum ada dari awal. Ini perencanaan Pak Agus ya. RKP itu belum ada ya. Untuk penyaluran tahap 1 baru di bulan Juni. Itu saja kami sudah bolak-balik ke Purwodadi. Tetapi belum menyalurkan, belum ada permohonan penyaluran dana. Bagaimana mau masuk penyaluran permohonannya aja belum ada, gitu ya. Kemudian tadi yang dibahas terkait meja dan kursi untuk posyandu, makanya mungkin di bidang pernah ditelepon ya Bu terkait dengan anggaran 2025, karena memang verifikasi penggunaan anggaran itu kami memverifikasi ke yang penerima. Memang saya tanyakan masalah PMT sampai tidak, karena itu ada anggarannya ya. Makanya untuk penanggung jawab atau PPK-nya itu Mas Nur suruh hubungi kader ya, tak suruh mengirimkan, karena sampai dengan sekarang untuk SPJ saya 2024 sampai 2025 yang saya tunggu di kecamatan tidak ada. Jadi untuk yang tadi juga untuk meja kursi laporannya sudah diberikan, tapi ternyata belum jauhnya. Ya, meja kursi Mas. PMT 2025 saya berkoordinasi dengan BPK-nya Mas Nur, dan Mas Nur tak suruh telepon kader, Bu Dokter juga ditelepon, Ibu Bidan ditelepon Pak Kasih TPM dengan Mas Nur, karena itu kaitannya kalau PMT itu ada pemberitahuan atau dari laporan dari warga kader belum menerima PMT. Saya waktu itu ingat berkas itu mau dibawa ke inspektorat ya Pak Nur. Saya melihat di situ ada kalau PMT, cuma ada tidak terlaksana, tidak, saya tidak tahu ada dokumentasinya, ada daftar penerimanya, tapi terlaksana kalau menurut saya, kalau secara kasat mata SPJ. Tapi makanya saya konfirmasi langsung ke BPK, langsung ke Bu dan kadernya terkait dengan PMT. Kemudian untuk meja kursi, memang waktu itu PR kami di 2026 untuk penyaluran ini anggaran yang belum direalisasikan itu tidak bisa direalisasikan dulu ya, karena laporan berulang sampai Pak Kasih BPM mungkin malam saja ke rumah Pak Cari menanyakan itu, karena itu memang hanya posyandu, karena itu ada anggarannya. Waktu itu dikirim nota ya Pak ya, nah ada notanya, barangnya. Jadi saya minta tolong pemerintah kampung Pak Cari, Pak Bayan nanti dan bukan kalau nggak datang dan sesuai janji Rabu atau Kamis itu ke rumahnya di kantor nanti nggak ada. Kalau nggak ke kantor ke rumah, tapi masih di kantor dan siap barang. Semua kader sudah datang nih. Rumah boleh, semua boleh. Karena kami pihak kecamatan sangat dikasih tanggung jawab terkait dengan anggaran yang sudah direalisasikan. Saya tidak
ya. Jadi mohon kepada semua ini bantu kami juga karena kami secara administrasi itu harus melaksanakan itu memang sudah terrealisasi di bawah. Jadi keterlambatannya itu Bapak Ibu, kalau yang untuk insentif di 2026 ini bagaimana bisa sampai ke Ibu kalau belum penyaluran ya. Dan penyaluran baru dilaksanakan di Juni karena janji dari pemerintah kampung anggaran yang belum direalisasikan akan direalisasikan segera. Seminggu ya Pak, begitu ya janjinya. Tapi sampai dengan sekarang kami sudah pasang badan, ya kami bertanggung jawab bahwa itu sudah terlaksana. Tapi ternyata tidak terlaksana. Dan kemudian untuk penyaluran itu pun harusnya melampirkan RKP, APBK, SPJ tahun lalu itu belum ada. Jadi harapan kami, saya mohon dengan sangat karena memang mohon maaf ya Pak Cari. Pak Cari kadang-kadang ini menyampaikan minggu datang, tapi tidak ada. Jadi saya minta apa yang diucapkan itu ya ditepati gitu. Kalau Jumat, minggu, Senin. Jadi saya dokumen saya tidak bisa meneruskan untuk membuatkan rekor atau menyampaikan kepada Bapak pimpinan kami, Bapak Camat, karena berkas yang dibutuhkan belum lengkap. Ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin Pak saya kalau kesini juga ditanya dengan Pak Bayan, Bu kapan gajian? Tanya sama pemerintah kamu. Kalau saya nggak bisa jawab sampai mana berkas itu. Ya, harapan saya tidak mengurangi semangat Bapak Ibu di Posyandu. Mudah-mudahan kedepannya benar sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Tarik terkait dengan dokumen yang kekurangan itu segera dilengkapi agar saya juga bisa saya cek, saya naikkan. Dan tapi juga saya mohon bantuannya Bapak Ibu membantu kami pihak kecamatan itu memastikan anggaran yang direalisasikan tadi meja kursi itu tersalur. Itu ya Bapak Ibu ya, mungkin Ibu ya, Pak Bayan juga saya bermohon karena kalau jalan semua Pak Bayan juga gajian. Ini Pak Bayan juga nggak gajian. Jadi anggaran yang 2026 itu belum ada yang dicairkan karena belum ada dokumen sama sekali pada dokumen. Saya mohon Pak Tari ya, nanti 2024, 2025 SPJ ada di meja saya. Karena itu secara untuk perangkat kampung itu ada di pemerintah kecamatan yang pembinaannya ya. Jadi sebenarnya bidang-bidang ini memang memaknai bola ini untuk perangkat itu kurang memahami apa tugas dan pokok fungsinya. Jadi saya minta tolong depan baca aturan yang sudah ada, baca peraturan yang ada karena tugasnya itu masing-masing. Kalau Pak Care itu penata usaha, verifikasi dokumen yang membuatkan seluruh penyaluran pencairan itu kalau keuangan tentunya Pak Care nanti belajar harusnya sudah dikasih tanggung jawab sudah berapa tahun sudah bisa. Apa saya sampaikan kembali karena peraturan itu sudah melekat Bapak menjabat, Bapak harus bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya. Pun untuk perencanaan juga Mas Agus jangan jadi semua ini menumpuk ke Pak Care. Pak Care penata usahaan, ada yang buat segala macam, nggak bakal selesai. Walaupun Pak Care siap, tapi saya tidak yakin karena sudah saya beberapa kali saya tidak menepati janji. Gitu. Ya, jadi yang bertanggung jawab itu pembuatan ya Pak Sugeng ya ke depan tetap untuk penyaluran itu yang membuat itu dokumennya Pak Sugeng. Untuk verifikasi itu Pak Cawe. Perencanaan RKP Pak Agus.
dan ada tim pembentukan RKP, penyusunan RKP itu ada timnya. Jadi apa yang direncanakan itu dapat terrealisasi. Dan ini tambahan mungkin kalau ini Juni ini belum juga terrealisasi untuk tahap 1, kemungkinan terjadi kembali di tahun 2025 tahap 2 tidak tersalurkan kembali ke negara. 2026 ini seperti tahun 2025. Ya, 2026 ini Juni baru penyaluran sudah masuk ke rekening. Kalau misalnya ini tidak terselesaikan di tahap 1, terulang kembali di 2026 tahap 2 tidak tersalurkan atau kembali ke negara. Kasihan Senilai Senilai kurang lebih kurang lebih 300 lebih juta. Itu sayang, harusnya untuk pembangunan atau BLT kan itu yang itu. Jadi saya minta tolong sekali lagi penekanan kepada perangkat, pahami tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Jadi bisa berjalan. Ini sudah direncanakan, sudah disusun KP-nya, sudah berkembang, bapak karena dokumen berkas segala macam tidak diselesaikan. Itu yang jadi saya minta tolong bantuannya bukan lagi janji Pak Carik hari Rabu atau Kamis, ya, Bu Bidan sebagai di sini tolong kepada juga hari Rabu dan Kamis sudah ada. Ya. Dicek. Jadi pasti nanti kamu juga koordinasinya dengan Bu Bidan. Pak Camat pasti koordinasinya ke Bu Bidan juga. Itu. Karena memang dari kemarin sudah dijadikan siap gitu loh. Jadi kami pihak kecamatan sudah, jadi kami sudah ternyata belum. Jadi harapan kami bantu. Kalau administrasinya tertib, kami pun tidak susah Bu. Kalau administrasi tertib ya kami naikkan. Kalau di sini tertib, yang dulu bisa gajian. Itu. Nah, itu saya kembalikan ke perangkat, makanya saya tekankan kembali di sini, pahami tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Bapak Ketua BPK sebagai pengawas kinerja pemerintah kampung, mohon tolong disampaikan dan ditekankan kembali pemerintah kampung ini perangkatnya berjalan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Mudah-mudahan semua yang sudah direncanakan bisa terrealisasi. Kami dari pihak kecamatan tidak mempersulit asal dokumen lengkap. Itu. Jadi tadi Pak Carik menjanjikan saya hari ini dokumen itu ada di saya. Saya minta SPJ 2024-2025 juga ada dan dulu di tahap 1. Tetapi mudah-mudahan saya janjikan tidak ditinggal kembali. Itu. Ya Pak Carik. Sekali lagi saya tekankan perangkat pahami tugas pokok dan fungsinya, karena kami dari pihak kecamatan tidak hanya mengawasi satu kampung, 11 kampung kami awasi, tapi yang memang untuk pemuda ini spesial sekali, gitu, dalam semua bidang, gitu ya. Tapi alhamdulillah Ibu Posyandu semangatnya luar biasa, semangatnya yang disampaikan SPPM di beberapa kampung yang hadir sedikit ini alhamdulillah tadi gaji lah semangatnya